Seorang budak berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah tekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslimin oleh kaum kafir Quraisy. Bilal bin Rabah al-Habashi, ia berasal dari negeri Habasyah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muazzin ar-Rasul. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Ibunya adalah hamba sahaya milik Umayyah bin Halab dari Bani Jumu. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Dalam buku karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi yang berjudul Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, diceritakan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkan Bilal dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikatkan sebuah batu besar dan lehernya diikatkan dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muazzin ar-Rasul dan ia menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamah sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai.
ketika menaklukkan kota Makkah, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Tolha, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazzin Rasul. Bahkan ia menjadi muazzin tetap Rasul saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarkannya larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazzin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus.
namun itu pun hanya sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini sang muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini, bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya.